Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saat ini? Ya, alhamdulillah baik Pak Nuhung. Bagaimana kalau kita bincang-bincang dulu sebelum ke sesi tanya jawab? Ya, siap Coach. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, bagaimana perasaan yang kita alami saat menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada yang ingin Anda sampaikan terlebih dahulu atau ada hal khusus yang ingin Anda diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya ini Coach, saya merasa agak bagaimana deg-degan dan sebenarnya kurang konsentrasi akhir-akhir ini karena beberapa tantangan di dalam pekerjaan membuat saya harus mencari solusi atau metode sehingga menemukan jalan keluar dan dalam permasalahan yang saya hadapi. Oh, begitu ya. Saya menghargai kejujuran Anda. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam malam ini? Ada sebenarnya sih Coach, cuma lebih baik mungkin kita bahas di sesi tanya jawab ini, di akhir sesi tanya jawab ini. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita beralih ke sesi tanya jawab? Apa tujuan yang ingin kita capai dari kegiatan coaching ini? Yang ingin saya capai yaitu saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda. Baik. Sekarang saya mau tanya lagi. Ya, siap. Apa yang membuat Anda merasa ada kendala dan kesulitan dalam mengajar? Sebenarnya begini Coach, dalam proses pembelajaran siswa yang cepat selesai mengerjakan tugas, terkadang temannya yang belum, artinya temannya yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan, dia akan mengganggu temannya yang belum selesai dalam pekerjaannya. Kemudian apa indikator dari ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid ibu yang berbeda-beda karakter dan pemahaman tersebut? Indikatornya adalah semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Baik. Jadi indikatornya adalah semua murid ibu bisa memahami konsep yang ibu ajarkan dengan lebih mudah. Dan mereka masing-masing bisa belajar dengan baik dan mencapai tujuan tersebut. Di mana posisi murid Anda sekarang? Apakah sudah berada di skala 1 sampai 10? Jika sudah berada pada skala 10, berarti ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid seperti yang ibu sampaikan tadi. Dan kalau masih pada skala 0, berarti belum memenuhi. Ibu ada di angka berapa saat ini? Kalau menurut saya pribadi ini ya Pak Coach, saya masih berada di angka 6. Di angka 6 ya. Ya. Seperti apa itu
angka 6-nya, Bu? Bisa Oh, dijelaskan? kalau ya maksudnya itu di angka 6 karena saat ini dalam proses belajar saya baru 3 tingkatan, artinya masih di pemahaman mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar murid sama sekali. Baik, Ibu ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Kalau saya, Coach, saya menginginkan ke tingkat yang nomor 8. Oke. Sekarang untuk jenjang yang lebih tinggi, apa rencana Anda dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembelajaran di kelas, Ibu? Oh, saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid saya, Pak. Bagus, bagus. Untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid, apa saja yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan yaitu mengenali dulu gaya belajar setiap murid seperti visual, auditori, atau kinestetik. Saya dapat melakukan observasi, wawancara, atau menggunakan tes. Gaya belajar itu mengidentifikasi preferensi belajar mereka. Baiklah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi kepada Ibu, apa komitmen terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi dan teknik pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media beragam seperti gambar, video, maupun teks. Apa ada tambahan lagi selain itu? Yang saya akan tambahkan yaitu memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui metode yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini dapat termasuk proyek seni ataukah presentasi lisan atau langsung. Iya, baik. Saya kira cara tersebut sudah sangat bagus. Dan sekarang siapa yang dapat membantu Ibu untuk mewujudkan komitmen Anda? Saya akan meminta kepada teman atau rekan sejawat untuk memberikan umpan balik. Saya yakin dengan dukungan dan motivasi dari mereka akan membuat saya akan bertambah semangat dalam menyelesaikan setiap tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Baik, kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching kita kali ini? Saya akan sering menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid di kelas. Kemudian kegiatan coaching ini tidak hanya sementara, tetapi saya akan mencoba terapkan di sekolah sehingga bisa membangun komunikasi yang baik antara teman sejawat. Itu, Pak. Ya, alhamdulillah. Beberapa pertanyaan tadi merupakan semacam sarana diskusi bagi kita, bagaimana kita bisa saling melengkapi. Karena pada dasarnya coaching itu bukan mengajari dan bukan juga menyuruh, tetapi bagaimana kita bisa memberikan keyakinan dan memberikan motivasi bahwa sesungguhnya pada setiap orang itu masing-masing terdapat bakat
dan keterampilan yang dia miliki. Contohnya dalam coaching kita itu dari belum sadar menjadi sadar, dan dari belum yakin menjadi yakin. Jadi kita melaksanakan coaching ini bukan semacam memberikan pelajaran, tapi kita bagaimana kita bisa saling merefleksi, memberikan umpan balik dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dan sebagaimana kata-kata bijak tentang coaching, coaching di sekolah adalah pemandu yang membuka pintu menuju potensi tersembunyi, memberikan cahaya kepada siswa untuk menemukan kekuatan mereka sendiri dan merangkul setiap langkah pertumbuhan dengan kasih sayang dan dukungan. Aturannya bukan hanya mengajarkan bagaimana memainkan permainan pemenang dalam permainan kehidupan. Coaching di sekolah adalah komunitas siswa yang melewati lautan pengetahuan menuju puncak keberhasilan. Seperti matahari yang memberikan sinar kepada bunga untuk mekar dan memberikan dorongan yang diperlukan agar setiap siswa dapat memperoleh dan berkembang sesuai keunikannya sendiri. Jadi itu tadi semacam kata-kata bijak yang bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita dalam menjalani coaching kali ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya atas nama pribadi minta maaf apabila dalam kegiatan ini bisa menimbulkan ada perasaan yang kurang enak atau menyakiti hati. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.